pemirsa, kami masih akan lanjutkan program spesial kami 15 jam mengabarkan kepada Anda pemirsa TV One, dan kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Caca Anissa dan juga Alfat Tauhid. Silakan Caca dan Alfat. Terima kasih Tisa. Baik Tisa, terima kasih. Masih di program 15 jam mengabarkan, dan kita hari ini juga sudah kedatangan tamu jauh. Ya, bisa dibilang tamu jauh karena jauh biasanya tapi dekat di hati. ya, karena sering muncul di TV One, tapi biasanya lewat Zoom terus. Nah, sekarang sudah muncul langsung di studio, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore Mas Alfat, Ya, Mbak Caca. Prof, apa kabar Ya, Prof? baik. Oke, Prof, nanti kita mau bahas nih soal persidangan hari ini. Kita mau lihat dulu bagaimana kemudian vonis yang dijatuhkan kepada sejumlah terdakwa yang dalam 2 sidang terakhir ini. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Akhirnya setelah proses yang panjang, Fat, kita sampai juga ke vonis kemarin hingga hari ini. Tapi Prof. Hipnu, saya tidak tahu kalau pandangan Prof. Hipnu seperti apa. Kasat mata saya dan Alfat ini memang seakan-akan ketika vonis Sambo, PC, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini berbeda. Ketika Sambo ini hakim sedikit terbata-bata, ada sempat kesalahan ketika pengucapan setelah memvonis. Sebenarnya apa sih? Apakah hakim pun memang untuk memutus kasus yang kontroversial, seksi seperti ini, punya tekanan psikologis, Prof? Iya, bicara suatu peradilan, bicara psikologis hakim, bicara bagaimana meyakinkan. Kayaknya majelis hakim ada beban mental. Karena kalau kita lihat, sorot matanya itu nggak lihat pada terdakwa. Padahal dalam konteks hukum, ekspresi meyakinkan pada terdakwa itu penting. Kalau kita lihat dalam studi-studi sistem peradilan dalam jalan suatu sidang, kita itu dituntut untuk bagaimana meyakinkan kalau terdakwa itu salah. Apakah itu penuntut umum, apakah itu penasihat hukum, apalagi hakim. Karena hakimlah yang menjatuhkan putusan, itu harus membaca sorot mata terdakwa. Tapi tantangannya tidak. Nah ini tadi kayaknya kelihatannya ada suatu beban tersendiri, sehingga hanya sebagai mengucapkan, membaca, kemudian tinggal lari.
idealnya kalau kita bicara suatu studi, mod court lah Mas, peradilan semu. Ya. Anak-anak mahasiswa itu kalau peradilan semu itu bagian dari penilaian. Bagaimana seorang hakim menjelaskan pada seorang terdakwa, ini loh kamu sudah dituduh. Kamu punya hak untuk melakukan upaya hukum. Demikian juga penasihat hukum. Silahkan. Oke, kalau sudah tutup. Harusnya ada penawaran itu, dilihat matanya pelan-pelan begitu. Iya, pelan-pelan. Itulah dalam suatu ritme. Karena dalam suatu peradilan itu ekspresi itu penting. Iya. Ekspresi meyakinkan pada seseorang. Tapi kalau di dalam suatu sistem peradilan, ini yang tidak biasa adalah hakim meminta terdakwa untuk berdiri dulu. Biasanya kan normalnya duduk-duduk saja lalu dibacakan. Enggak. Itu sebetulnya di dalam ada aturan tersendiri memang. Jadi sebetulnya untuk meyakinkan bahwa dia bersalah. Dia bisa mengakui bahwa apa yang ditunjukkan itu salah. Berarti dihukum berapa? Lain kan duduk kan? Berarti ada suatu konsentrasi. Konsentrasi berdiri mendengarkan apa yang disampaikan dari putusan terakhir. Itu sudah diatur dalam KUHP ada. Berdiri ada. Iya, Alfat, Prof, ini lagi viral Iya. soal undang-undang KUHP yang baru yang mengatakan bahwa hukuman mati dengan pendekatan KUHP yang baru bisa tidak dieksekusi karena ada pengampunan setelah 10 tahun. Pendapat Prof seperti apa? Ini bisa berlaku tidak sesaat lagi?